salat hajat 2 rakaat. Yang diajarkan oleh Imam Syafi'i disebutnya salatul hajat li alfi hajah. Salat hajat untuk 1000 kebutuhan. Dan salat hajat ini juga diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dahsyat, mujarrab, banyak wali-wali ngerjainnya yang model begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 137 baris paling bawah. Wa salatul istikharati wal hajati, dan berikutnya salat sunnah itu adalah salat istikharah wal hajati dan salat hajat. Segitu dulu dah. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita akan membahas tentang salat sunnah hajat. Berbicara salat sunnah hajat, mana itu dalilnya? Berbicara salat hajat, berapa rakaat salatnya? Berbicara salat hajat, berbicara tentang kapan dilaksanakannya dan apa fungsi dan tujuannya. Inilah diantara gambaran-gambaran tentang salat hajat. Saudara sekalian yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sayang kepada umatnya. Tidak boleh umatnya salah jalan, tidak mau umatnya mengalami kesulitan di dalam mengisi hari-harinya selama ada ia di alam dunia ini. Maka kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salat hajat. Salat hajat. Sampai-sampai saudara Al-Imam Al-Qutub Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah, beliau menjelaskan di sana, ukhidha alaina al-ahdul am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya salatal hajah. Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, kita
diambil sumpah setia dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diambil baiat janji setia secara umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita mengerjakan solat hajat. Untuk apa? Idharan lil faqah, untuk kita menyatakan kemiskinan, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi, bila mana kita ada hajat yang dibenarkan oleh agama, ada kebutuhan sama Allah, baik kebutuhan dunia, kebutuhan agama, maupun kebutuhan akhirat, kita tidak boleh lepas dari Allah dengan kita disuruh mengerjakan solat hajat. Saudara, solat hajat adalah kategorinya solat sunnat, tidak wajib untuk kita kerjakan, cuman sunnat untuk kita mengerjakannya. Kapan waktunya solat hajat? Terserah. Mau siang boleh, mau malam boleh. Yang penting jangan dikerjakan solat hajat pada waktu yang diharamkan oleh agama. Setelah solat subuh ndak boleh sampai waktu isyraq, biar gampang tengah 7 dah. Baru tengah 7 boleh dah tuh. Sesudah sholat asar, bukan di waktu asar, sesudah sholat asar tidak boleh kita ngerjakan sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Di luar itu, saudara boleh saja mengerjakan sholat hajat, apa siang, apa malam, boleh. Meski waktunya yang paling tinggi tentu malam, lebih-lebih jam 12 ke atas, itu lebih tinggi lagi nilai sholat hajat yang dikerjakan. Dalam hadis Muslim, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat. Bila udah sepertiga, Allah bilang, hal min mustaghfirin faghfirullah. Adakah yang mohon ampunan? Ku beri ampunan baginya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Adakah yang meminta, memohon kepadaku? Pasti aku akan berikan kepadanya. Setiap malam. Kalau udah malam jam 3, Allah sampaikan, siapa yang punya butuh, minta, saya beri. Namanya sa'atul ijabah. Ketika kita sholat hajat di waktu mustajab, itu adalah lebih bagus. Meski sebelum tidur silahkan juga saudara. Boleh saja. Tidak mesti malam, siang juga boleh. Sholat hajat. Berapa rakaat sholat hajat ini? Para ulama saudara berbeda-beda berbicara sholat hajat, macam-macam. Mayoritas ulama sholat hajat 2 rakaat. Di dalam madhab kita Syafi'i
Begitu madhab Hambali, begitu madhab Maliki, salat hajat 2 rakaat. Ada juga ulama yang mengatakan salat hajat 4 rakaat. Imam Abu Hanifah 4 rakaat. Dan sebagian daripada ulama-ulama Syafi'i juga banyak yang ngajarin 4 rakaat. Ada juga ulama yang mengajarkan salat hajat 12 rakaat. Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala an di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam menjelaskan Imam Ghazali ada salat hajat 12 rakaat. Salat hajat beda-beda ulama di dalam salat hajat ini. Dari mana dalilnya bahwa kita diajarkan oleh agama untuk mengerjakan salat hajat? Kalau di kitab udah cukup tuh bunyinya di Muqaddimah Hadramiyah wal hajat. Salat tuh yang afdol sesudah rawatib, udah segala macam tuh sunai haram segala macam, ada namanya salat hajat. Kategorinya salat sunnah mutlak nih hajat 2 rakaat. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, dan Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan Imam Tirmidzi bilang hadza hadisun hasan, ini hadis derajatnya hasan, layak untuk menjadi dalil. Dari sahabat Nabi Sayyidi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah ta'ala au ila ahadin min bani Adam falyatawadda wal yuhsinil wudu summa yaghsil summa yusalli falyuhsinil wudu wal yuhsinil wudu summa yusalli rak'ataini summa yusni 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wal yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam summa yaqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ith la tada'li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Saudara, kata Nabi, Nabi ini sayang sama kita karena kita punya butuh banyak. Apa butuhnya? Yang sekolah pengen dikasih ilmu manfaat, pengen lulus sekolahnya. Yang udah kelar sekolah punya hajat juga, pengen dapetin pekerjaan yang layak, yang berkah, yang bagus. Yang kerja pengen punya rumah biar kata KPN. Yang udah punya rumah pengen punya bini, jangan sampai tidur sendiri bangun berdua.
biar ada temannya tidur. Yang udah punya bini pengen punya anak, begitu, biar ada penyempurna di dalam kehidupannya. Yang udah punya anak pengen anaknya kelar sekolah, ada rezeki biar dia bisa nyekolahin bocah-bocah sampai kelar. Yang udah nyekolahin bocah pengen ngawinin bocah, begitu, jambai gede-gede belum pada nikah. Yang udah ngawinin bocah pengen punya cucu, mana cucu atur rebutan lagi. Ya Allah, mau marah besan, kan bisa begitu ya. Ya Allah, yang udah punya cucu pengen anaknya punya rumah, lagi tiduran engkong main diinjak aja pala, ini kagak ngerti banget cucu, berisik. Daripada rumah berisik, mendingan ngaji. Pengen punya anaknya punya kontrakan, macam-macam. Jadi kepengenannya berbeda-beda. Ada yang pengen dekat dengan Nabi Muhammad, ada yang pengen selamat di kubur, ada yang pengen selamat di akhirat, ada yang pengen dapat surganya Allah, ada yang pengen kenikmatan memandang zat Allah di surga, ada yang pengen dapat ridho Allah. Banyak kepengen. Kata Nabi, man kanat lahu hajatun ilallah, siapa orang punya kebutuhan sama Allah, punya hajat, pengen dagangannya habis, laku nggak laku habis, dagang es. Laku habis, nggak laku habis. Pengen laris dagangnya, pengen laris, pengen usahanya jalan jadi gojek. Kalau gang buntu kagak bisa, kudu jalan. Pengen usahanya lancar, pengen orang ngutang tuh bayar. Begitu, jangan pinter ngutang mau manis banget, habis itu mau kagak berbayar. Bener nggak? Tuh, yang kencang benernya. Begitu saudara. Kata Nabi, siapa orang punya hajat yang mau diajukan sama Allah, atau punya hajat kepada manusia, barangkali kita nyalek, pengen orang tuh milih kita, nusuk kita sih jangan, kalau nusuk mah mati kalau nusuk, bener nggak? Jangan ditusuk. Begitu. Pengen kita orang tuh nerima kita kerja di kantornya, apa aja lah, punya hajat sama manusia. Kata Nabi, solusinya falyatawaddo, hendaklah dia wudu. Wudu wal yuhsinil wudu, perbaguskan wudunya yang rapi. Sunnah-sunnah sebelum wudu kerjakan, sunnah-sunnah ketika wudu kerjakan, sunnah-sunnah sesudah wudu kerjakan. Yang total sunnah dalam wudu ada 77 sunnah, kerjain semuanya biar bagus wudunya. Jangan sampai basuh kaki aja kagak pakai diusap, cuma digoyang-goyang di keran doang, begitu-begitu. Emang ada orangnya? Yang mana ini? Begitu, yang bagus wudunya. Kata Nabi itu, artinya bagusin tuh sempurnakan yang sunnah-sunnahnya. Muanya tuh kerjakan. Udah kelewat bab wudu, tanya sama temennya yang ngaji lama. Gue sudah lama tapi agak nyatet. Tanya main nyatet. Gua nyatet cuman banjir, nebeng juga neranginnya. Pokoknya wudu yang bagus. Udah wudu, pakai baju, sholat 2 rakaat. Tuh sholat hajat 2 rakaat. 2 rakaat. Kata Nabi. Suratnya
Nabi nggak jelasin suratnya karena nggak bikin susah. Udah yang bisa aja. Surat apa? Langganan. Surat apa? Langganan. Apa surat langganan? Qul yakulhu. Apal nggak? Kalau langganan mau biar di pojok juga apal. Langganan. Udah kuliah habis Fatihahnya. Rakaat 2-nya kulhu. Udah salam. Anda sanjung Allah. Puji Allah, baca alhamdulillah. Caranya begitu. Terus baca sholawat sama Nabi. Hamdu sholawat. Habis sholawat, jangan tinggalin doa sholat hajatnya. Begini doanya. Diajarin nama Nabi. Alhamdu sholawat. Doa sholawat yang bisa aja. Begitu. Saya mau baca sholawat yang di Dalail aja panjang. Begitu. Sampai besok nggak kelar kalau sebuku. Sholawatnya yang dikit aja saudara. Sholat Kamilah. Sholat Fatih. Sholat Munjiah. Nurul Anwar yang Anda bisa dah. Sholat Ibrahimiyah yang dalam sholat tuh silakan. Doa. Jangan enggak, kata Nabi doanya begini. La ilaha illallah al-halimul karim. Kata Nabi. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li damban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Habis itu baru sebut hajatnya. Enmek putih ya Allah. Enmek putih. Enmek ya Rabb. Enmek. Kalau enggak PCX dah. PCX. Ya Rabb. 2 kalau bisa ya Rabb. 2. Minimal 1. Ngomong aja apa. Apa aja yang diomong. Larisin dagang saya Allah. Larisin. Biar saya ini tenang ibadah ya. Apa aja diomong aja. Kata Nabi, Allah bakal berikan apa yang dia minta. Tuh begitu. Namanya sholat hajat 2 rakaat. Doanya kayak begitu. Udah hafal belum? Ya Allah. Kan tadi udah diajarin tuh doanya. Enggak kecatat. Ya saya pelanin dah. Amalin ini andalah orangnya yang merasa butuh sama Allah. Amalin ini doa sholat hajat. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Udah. Sambil ditulis lah. Udah belum? Udah. Subhanallah Rabbil Arsyil Azim.
Udah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Udah. Habis itu titik-titik duit ya Allah. Duit ya Allah. Nggak usah banyak, 3 karung ya Allah. Logaman gedebluk dari langit. Mati. Sebut hajatnya, sebut hajatnya. Nah, cara doa tadi itu diawali dulu. Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis doa ditutup sholawat, alhamdulillah. Begitu. Tuh begitu. Tuh Nabi ajarkan kita. Saking apa? Saking sayang. Supaya kita bisa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong lewat sabar, lewat sholat sama Allah. Minta sama Allah, sholat. Kalau kita punya hajat, jangan nggak sholat hajat. Gua sih nggak punya kebutuhan, bohong. Begitu. Orang kebutuhan banyak, nggak ada habisnya. Beres satu, muncul lagi yang lain. Begitu. Begitu. Ini betulin rumah kagak kelar-kelar, emang begitu. Dikit sih doang betulin pintu, kayaknya kusen juga, kusen lagi, ada aja. Ya minta sama Allah. Diajarin sama Nabi. Ajarin. Atau ada namanya sholat hajat 2 rakaat. Mana lagi sholat hajat 2 rakaat yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga.
Ada sahabat Nabi namanya sholat hajat dengan tawassul kepada Nabi. Dua, ini saya ajarin cara-cara sholat hajat biar saudara banyak, mumpung lagi ngaji. Kalau nggak ngaji nggak saya terangin. Begitu banyak sholat hajat. Dua nih sholat hajat. Doanya begini. Ini doanya dulu dah. Doanya nih. Doa sholat hajat, sesudah sholat hajat. Banyak nih yang Nabi ajarin. Doa, ini doanya. Sholatnya baca apa? Apa suratnya? Kuliah, kulhu. Ya udah itu aja. Habis salam doa. Doanya begini nih. Ini paling hebat nih. Dahsyat. Penyakit model apa aja sembuh bila ini dikerjakan benar-benar. Tar saya dongengin sebab doanya. Nabi ajarin nih. Doanya begini, doa sholat hajat. Nabi banyak ajarin sama sahabat tuh. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Udah belum? Oh belum. Allahumma udah. Inni as'aluka udah. Wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Udah nulisnya SAW begitu biar cepet. Yang penting nanti disalin. Masa harus ngajarin nyingket-nyingket sayanya? Kayak anak TK. Sallallahu alaihi wasallam. Udah. Nabiyyir rahmah. Ya Sayyidi Muhammad inni atawajjahu bika udah ila rabbi liyaqdiya hajati titik. Apa isinya? Duit. Iya, itu aja. Nggak usah kita pakai pura-pura mau Allah. Duit. Udah titik. Allahumma Fashaffi'hu fiyya udah. Ya mujibas sailin, ya mujibas sailin. Itu doanya. Jadi singkatnya saudara, yang kedua, ini sholat hajat nih, yang kedua 2 rakaat juga masih sholat hajat nih dari sahabat Nabi
namanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Hunayf. Dia bilang begini, ada orang mondar-mandir ke rumah pejabat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan enggak ketemu-ketemu, ada keperluan sama pejabat, enggak ketemu mulu, susah, dia kebingungan. Kalau kita mau nagih utang, ada aja orangnya kagak ada, alasannya nggak ada lah, susah nyarinya. Kalau ini bukan urusan utang, dia ada butuh sama pejabat, begitu. Sama Sayyidina Utsman bin Affan khalifah. Kata Sayyidina Ibnu Hunayf, ketika dia nggak ketemu, dia ngeluh. Dia bilang nih, Pak Yai, saya pengen ketemu sama Sayyidina Utsman, sulit banget. Ente kalau sulit, wudu ya, jangan enggak begini. Wudu. Selesai wudu, ente pakai baju, pakai minyak wangi, ke masjid. Sholat hajatnya jangan di rumah. Tuh, yang kedua nih, sholat hajatnya di masjid. Masjid. Mau siang, mau malam. Yang penting jangan pada sholat asar, pada sholat subuh. Malam lebih bagus. Malam. Jam 3 ke masjid ya. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Udah selesai 2 rakaat, ente doa. Doanya kayak tadi tuh. Allahumma inni as'aluka. Tapi awalnya dulu bismillah, alhamdulillah, sholawat. Di titik terakhirnya sholawat alhamdulillah. Itu penting. Adab doa namanya. Langsung doa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidi Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi liyaqdiya hajati. Bahasa kitanya, ya Allah, saya mohon kepadamu, bertawassul kepadamu melalui demi Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmah, Nabi yang pribadinya rahmah, Nabi yang sayang sama semesta, Nabi yang sayang sama orang beriman, Nabi yang hadir di jagat raya sebagai hadiah dari Allah untuk makhluknya yang di semesta. Wahai Nabi Muhammad, kita sebut biar kata dari celeduk, dengar Nabi. Wahai Nabi Muhammad, sungguh saya bertawassul melalui engkau memohon kepada Tuhanku, pada Allah, agar Allah wujudkan hajatku, kabulin hajatku. Duit ya Allah, duit. Omong dah. Ya Allah, berikan syafaatmu pada Nabi Muhammad untuk kami. Nabi, bahasa Betawinya nih, doa tuh, doa sholat hajat yang kedua nih, pakai bahasa Betawi nih. Nabi, ya Rasulullah, saya umatmu, doain, mintakan nama Allah. Ayo dong Nabi, mintakan nama Allah. Itu yang saya suka ajarin. Nabi, tolongin saya, ini begini, ini namanya hajat. Mintakan nama Allah.
biar urusan saya dikasih beres sama Allah. Begitu singkatnya. Ini sama orang dikerjakan, nggak pakai lama dia kerjakan. Akhirnya ketemu sama Imam Ibnu Hunayf yang ngajarin. Dia bilang, makasih Yai Ibnu Hunayf, makasih, jazakallah khair. Saya lama pengen ketemu Sayyidina Utsman, susah. Berkat ente bilangin, jadi saya gampang. Kata dia, gua sampai sekarang udah ketemu sama Sayyidina Utsman. Berkat ente sholat hajat, bukan berkat saya. Sholat hajat tawassul sama Nabi Muhammad. Saya aja belum ketemu, ente kagak ketemu, kagak. Tapi saya ini mau ketemu sama Sayyidina Utsman. Demi Allah ketemu. Saya susah tadinya pengen ketemu ini presiden, susah banget, susah. Dulu mau pada waktu mau nyalon, demo boleh, akhirnya gak boleh. Bukan Sayyidina Utsman, bukan. Sayyidina Utsman gak begitu. Sayyidina Utsman susah ketemunya, begitu. Berkat ente bilangin jadi saya ketemu, boro-boro. Gua belum pernah ketemu sama Sayyidina Utsman. Ente kerjakan sholat hajat Rasulullah. Udah kerjain belum? Saya langsung malam itu juga saya kerjain. Pagi saya datengin, ketemu dan dikasih proposal nembus. Begitu. Kata dia, itu bukan ajaran saya. Kata Imam Ibnu Hunayf, bukan. Ini ngajarinnya setelah 20 tahun, 10 tahun lebih Rasulullah wafat. Ngajarinnya nih Ibnu Hunayf sama nih orang. Karena Utsman jadi khalifah. Kan khalifah pertama Abu Bakar. Berarti nabinya udah wafat. Khalifah kedua Umar. Umar aja 10 tahun. Abu Bakar 3 tahun. Itu udah 13 tahun. Waktu ketemu ini lebih dari 15 tahun. Nabinya udah nggak ada. Udah meninggal. Tapi dibaca, wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolongin ana. Mintakanlah sama Allah. Begitu doa dia. Kata Yai Ibnu Hunayf, ini bukan ajaran ana, bukan. Makasih ajarannya, bukan. Ana cuman nyampein. Ini yang ngajarin doa ini Nabi Muhammad. Dulu, kata dia tuh, cerita dulu, orang 15 tahun yang lalu. Kasusnya, dulu ada orang matanya buta, glukoma, ora lihat, enggak lihat, apa-apa susah lihat. Tapi bukan kayak ibu-ibu, Bang yuk ke optik, terias optik, punya Rapli. Emang apa ke optik? Mata saya bermasalah. Emang apa? Setiap lihat dompetmu, ora lihat apa-apa. Takut mata saya ini bermasalah. Kok ora lihat apa-apa mulu? Jadi saudara, kata Sayyidina Ibnu Hunayf, dulu ada orang buta datang sama Nabi Muhammad SAW. Datang sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, mata saya ini dulu melihat, cuman pas sekarang nih nggak bisa lihat Nabi. Saya nggak ada yang nuntun, mau kemana-mana susah. Mau gilir aja ke bini muda, orang bisa, ada yang nuntun. Buta aja bininya 2 aja. Begitu. Ini saya mau ke masjid susah. Kagak ada yang nuntun, doain Nabi biar saya melek. Begitu. Kata dia. Kata Nabi, ente wudu. Tuh, Nabi ajarin. Ente wudu.
sholat di masjid 2 rakaat. Nih sholat hajat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat aja. Kata Nabi. Lalu sudah salam, doa. Kayak yang tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidi Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi liyaqdiya hajati. Sebut, sembuhin mata saya Allah, sembuhin. Saya biar lihat lagi, pengen bisa memandang Quran, biar melek lagi. Orang ini diajarin sama Nabi, kata Ibnu Hunain. Saya dengerin doa waktu Nabi lagi ngajarin dia. Sahabat mencerdas, nggak pakai dicatat, langsung hafal. Sahabat. Lah kalau kita udah dicatat aja kagak hafal-hafal juga. Kata dia nih, Ibnu Hunain, enggak lama tuh orang buta melek. Saya tanya, ente datang ke dokter, ke kebun jeruk, rumah sakit mata? Iya kagak. Dari mana ente bisa melek? Pakai obat? Pakai sholat hajat Rasulullah. Yang doa Nabi ajarin. Kalau dulu dia baca, nabinya masih hidup. Wahai Nabi Muhammad, masih hidup. Tapi Ibnu Hunain ngajarin udah wafat nabinya. Masih disebut, ya Rasulullah, tolongin anak. Begitu. Ini sholat hajat rakaat 2. Pokoknya sampai dohor saya ajarin sholat hajat. Biar kenyang-kenyang. 2 atau sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat. Kan 2 rakaat, udah 2. 3, sholat hajat 2 rakaat. Yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. 2 rakaat juga. Ini sholat hajat banyak. Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dari Nabi Khidir. Sholat hajat dari Nabi Khidir. Disebutnya sholatul hajah li alfi hajah. Sholat hajat untuk 1000 kebutuhan. Kalau kebutuhannya banyak, pengen sehat sih, tapi bukan sehat doang nih masalahnya, buat bayar rumah sakit juga dapat ngutang, pengen lunas juga utang. Tapi bukan utang doang, anak juga belum bayar sekolah ini. Begitu, kontraknya juga belum saya bayar. Ini banyak amat. Ada namanya sholat hajat untuk 1000 macam kebutuhan. Imam Syafi'i ajarin. Kata Imam Syafi'i, dari Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihi salam, nama aslinya Abul Abbas Balia bin Malkan. Nabi Khidir ajarin sholat hajat. Bila kita punya kebutuhan yang banyak sama Allah, kata Nabi Khidir, kerjakan sholat hajat 2 rakaat. Caranya kayak begini nih caranya. Begitu. Bagaimana caranya? Suratnya apa? Kata Nabi Khidir, surat langganan. Apaan? Kuliah. Rakaat 1 kuliah. Tapi jangan sekali. Karena 1000 hajatnya banyak. Kuliahnya 10 kali. Kuliahnya 10 kali. Dihitung. Tangan begini aja ngitungnya. 10. Repot pakai tangan. Boleh pakai tasbih yang dijual di Sunan Bonang tuh. Kan gede tuh siri kelapa. Taruh aja depan. Pokoknya kuliah 10, udah 10 biasa ruku sujud. Rakaat kedua baca kulhu.
10 kali. Kulhunya 10 kali. Kulhu 10 kali. Kulhu. Habis kulhu 10 biasa. Ruku sujud, tasyahud akhir, salam. Kata Nabi Khidir, setelah salam, sujud. Habis salam, sujud. Habis salamnya, sujud. Sujud. Di dalam sujud ini, kita wirid. Wirid apa? Baca sholawat sama Nabi 10 kali. 10. Baca sholawat. Kamilah boleh 10. Tapi yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Saya nggak hafal ini, saya hafal sholat busro nggak apa-apa, saya sholat fatih nggak apa-apa, tapi 10. Saya mensolawat nariyah aja, nariyah tapi 10. Dalam sujudnya ulang 10, tangannya ambil begini ngitung 10. Saya pengen yang pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad. Boleh juga, cepet amat. Katanya butuhnya banyak. Yang banyak 10. Terus udah selesai 10, kata Nabi Khidir nih, masih sujud, baca baqiyatus sholihat 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Masih sujud. Habis 10, terus doa sapu jagat 10. Apaan? Iya tuh, apal dah sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 10. Habis itu minta hajatnya, ngomong aja, mau nangis terus sejadah tuh. Ya Allah, pundak saya ini bebannya berat ya Allah, sampai saya jatuh di sejadah ini ya Allah. Saya punya hajat ya Allah. Yang bikin puyeng ini ya Rabb, bukan darah rendah ya Rabb, tapi dana rendah ya Rabb. Dana rendah ya Allah. Rezeki ya Allah, rezeki. Minta duit, baca tuh dosa duha, in kana rizqi fis sama, sambil sujud, minta duit. Minta sehat, sujud sampai selesai. Habis sujud duduk. Dah salat hajat untuk 1000 hajat dari Nabi Khidir alaihissalam. Ya Syafi'i, salat hajat banyak saudara. Salat hajat tuh doanya banyak. Dari 3 dengan 3 cara masih salat hajat 2 rakaat. 2 rakaat. Mana salat hajat yang 4 rakaat? Dahsyat. 4. Ini kayaknya kebutuhannya banyak nih. Ya kontrakan juga, empang juga, begitu banyak ini. 4
rakaat tanpa tasyahud awal, tanpa tasyahud awal. Dahsyat. Diri. Berarti sekali salam. Salat hajat 4 rakaat. Rakaat 1 baca surat kulhu masih langganan. Kulhu 10 kali. 10 kali baca kulhu 10. Rakaat kedua habis Fatihah baca surat kulhu lagi 20. Kulhunya 20. Habis sujud nggak usah tasawuf awal, diri lagi. Rakaat ketiga habis Fatihahnya kulhu lagi 30. Selesai sujud segala macam, bangun lagi rakaat keempat. Habis Fatihahnya kulhu lagi 40. 100 kulhu dalam sholat. 100 itu total. Ini dari Nabi juga diajarin. Dahsyat. Kulhu begitu. Surat yang lengket kayak perangko, biar kata jarang dideres, apal. Bener nggak? Sampai menjadi peribahasa. Kalau ngapal biar ngulhu. Ngulhu tuh kayak kulhu begitu. Habis salam zikir, nggak usah banyak, 3 aja. Habis salamnya istighfar 100. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100. Habis itu sholawat 100. Terserah sholawatnya yang saudara bisa. Salawat Ibrahimiyah boleh yang di sholat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Itu masjid baru 1, 99 lagi 100. Ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. 100. Keempat, titik-titik. Apaan? Duit ya. Duit ya. Duit ya. Apa yang saudara butuhin? Ini agama ini, ya Allah, kita nggak perlu lari kemana-mana yang jadi puyang dalam hidup. Kerjakan ini, kerjakan. Barakah. Tuh, udah berapa model sholat hajat itu ya? Udah 4. Diajarin. Mana sholat hajat 12 rakaat? Imam Ghazali terangkan di dalam Ihya, dan juga
Allahumma salli Muhammad. Imam Abil Khudair dalam kitab Nihayatul Amal. Dan sholat hajat ini juga diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dahsyat. Sholat hajat yang Syekh Nawawi Banten ajarkan ini. Mujarrab. Dahsyat. Syekh Nawawi Al-Bantani ajarkan. Ini resminya ajaran dari muridnya Siti Aisyah. Murid Siti Aisyah. Namanya Sayyidi Wuhaib Ibnul Wardi radhiyallahu ta'ala an, yang wafat tahun 153 Hijriah. 153, Imam Syafi'i baru lahir 3 tahun umurnya. Wafat. Tua, tabi'in, ngaji sama Siti Aisyah. Sidi Wuhaib Ibnul Wardi. Ajarin sholat hajat. Syekh Nawawi Al-Bantani, amalan sholat hajatnya ini. Dan banyak wali-wali ngerjainnya yang model begini. Sampai dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa orang yang buntu urusannya, punya hajat mendesak sama Allah, baik urusan agama, urusan dunia, rasanya buntu banget jalan nih, apa yang harus dikerjakan? Kerjakan sholat hajat ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ini juga kata Imam Wuhaib Ibnul Wardi, tabi'in besar. Kerjaan sholat hajat ini berapa? 12 rakaat. 12. Ini sholat hajat 12 rakaat. Per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam. Begitu. Saya mau nggak mau lah kalau begitu. Saya pengennya langsung aja 12 saja. Boleh juga. Kalau langsung 12, satu tasawuf aja. Diri, ambil 11. 12 tasawuf akhir. Jangan begitu dah, takut batal doang. Wudu lagi. 12 langsung. Udah 2 rakaat salam, 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 2 rakaat salam. Ini Sidi Wuhaib nih. Syekh Nawawi Al-Bantani ajarkan. Tiap rakaatnya, bila ini yang dikerjakan sholat hajatnya yang paling super dahsyat, habis Fatihahnya harus baca ayat kursi dan kulhu. Per rakaatnya baca ayat kursi, baca kulhu. Ayat kursi sama kulhu tiap rakaat. Tiap rakaat. Ayat kursi baru kulhu. Tiap rakaat. Udah selesai 12 doa. Doanya pakai ini. Karena ini doa terdahsyat. Jangan enggak. Bagaimana doanya kalau yang 12 rakaat? Biasa sesudah bismillah, alhamdulillah, sholawat. Ini doanya nih. Kalau kita sholat hajat 12 rakaat. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi.
Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lah. Subhanadzil manni wal fadli. Subhanadzil izzi wal karam. Subhanadzit taul. As'aluka bima'aqidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika at-tammati al-ammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajir antusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa antaqdiya hajati titik. Sebut maksudnya. Jangan ente doanya titik, malaikat suruh ngisi. Jangan. Gitu. Sebut aja. Biar kata utangnya segede gunung, Allah bereskan sampai akar-akarnya. Beneran. Nisot hajat 12 rakaat dahsyat yang diajarkan oleh Syekh Nawil Benteni. Biar ente punya warung di pojokan, laris. Dahsyatnya ini salat hajat yang diajarkan Syekh Nawil Benteni dari gurunya demi gurunya sampai Sayyidi
Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dari gurunya sampailah Al-Imam Wuhaib Ibnul Wardi, muridnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Dahsyat. Saudara, kalaulah kita harus menerangkan salat hajat, ini masih banyak dengan berbagai macam auratnya. Tapi dari apa yang kita sampaikan pada pagi ini, saya kira udah cukup dah. Lagi juga tangannya udah pegel nyatetnya, saya udah tahu. Udah pegel nyatetnya. Saya segini, saya mau tutup. Udah tuh salat hajat tuh. Kenapa saya harus sampaikan semuanya enggak satu? Biar saudara berbagai cara saudara kejar Allah, tangisi Allah dengan berbagai macam yang diajarkan oleh kaum salihin, supaya kita betul-betul tangisi Allah. Dari apa kesulitan kita? Enggak ada yang namanya gembok, enggak ada yang kuncinya. Semua gembok ada kuncinya, cuman kita kurang mau datang ke majlis taklim mencari kunci. Bagaimana itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk membereskan persoalan ini. Ini yang paling pokok, saudara. Segini aja. Lama-lama kalau saja takut jadi dukun doang, saudara. Begitu. Buka pelang lagi di rumahnya. Kalau bikin pelang, jangan deket-deketan sama temennya. Takut saingan. Udah ini aja lah. Saya mau ngajarin ini. Ada mau mana? Ada. Nah, baik. Saya segini aja. Wallahu a'lam bishawab, nggak mau banyak-banyak. Nggak baik. Baik. Saudara, ini terkait dalail. Ini juga sama. Berbicara hajat mah tidak ada lagi lah. Apalagi di bulan Maulid, ilmu kita harus dekat sama Allah melalui pintu Rasulullah. Siapa pengen dunia, tidak ada cara buat kita kecuali mendekati manusia agung yang dunia dicipta karena dia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalail ini adalah wiridan kita, wiridan majelis. Bila kita istiqomah mengamalkan ini, terlama 3 tahun dianterin ke Rasulullah, terlama dianterin ke Madinah. Caranya Allah. Itulah dahsyatnya dalail. Kalau saudara mengenal pesantren Lirboyo, Mbah Abdul Karim, amalannya apa? Ya dalail. Kalau saudara mengenal yang namanya pesantren di Banten, Pelamunan lah, Bani Tohir, amalannya ya dalail. Kalau saudara pengen anak keturunannya soleh, nurut, dalail rumusnya. Nggak ada lagi. Emang ini amalannya dalail. Imam Haddad yang ratibnya dibaca sama kita sehari sebuku nih, 10 kali balikan. Sebuku. Kalau kita nggak usah seminggu sebuku. Kalau kita ini 10 kali balikan. Sengedemennya Imam Haddad. 10. Kalau saudara mengenal guru sekumpul di Kalimantan, bentar lagi nih mau haul Rajab, mungkin Januari, bisa 10 ke atas dah haul. Apa amalannya? Dalail. Kalau saudara pengen tahu penyanyi perempuan dari Bandung hebat, lagunya enak, menarik, namanya Nike Ardila. Lagunya hit sampai sekarang. Apa wiridan tuh Nike Ardila tuh? Dalail. Wiridannya. Beneran. Maka lagunya menarik sampai sekarang. Emang begitu, saudara. Nggak ada cara. Ini amalannya. Di antaranya dalail. Maka judulnya terapi penarik rezeki. Maka kalau berbicara dalail,
Bagi yang punya buku ini, saya berharap jangan diamalin sebelum dibaca bahasa Indonesianya sampai kelar. Dari mana hubungannya? Diberi kemudahan dan rezeki. Orang suka bingung. Tuh orang rezekinya dari mana tuh bisa begitu-begitu? Ya wibnya wiridan. Jangan ngiri sama sukses orang, ngiri sama proses. Nikmati proses. Sebab sukses tidak akan mengingkari proses. Dalail harus dikelonin. Enggak bisa enggak. Dan saya itu orang yang tidak mau pelit sama jamaah majelis. Sebab saya pengen jamaah kita orang harus subur. Enggak boleh sengsara, enggak boleh susah. Kalau ada jamaah majelis susah, saya puyeng. Sabtu Minggu rame di rumah, pengennya sepi. Kalau dohor rame, saya tahu puyeng. Pertama kali yang kita colok, lu udah punya ratib gak dibaca, lu punya dalail gak punya dibaca, apalagi apa yang mau dikemplang gitu. Dia pulang takut dikemplang, ya kan? Ada yang ngomong piting, saya takut piting, ya kan? Begitu. Jadi ngeri. Jadi saudara, dalail, amalin, barkah, dalail ini dahsyat, amalin, amalan wali-wali Allah. Ada orang Kudus di sini, ada yang ngaji orang Kudus, ada enggak? Orang Kabupaten Kudus ngacung coba? Enggak ada orang Kudus. Betawi semua ini. Ya Allah. Ada orang Kudus. Di Kudus ada namanya Jekulo. Kudus dekat Pati. Ada Mbak Basir namanya. Amalannya apa? Dalail. Kalau saya absen, atu-atu pengusaha sukses di Jakarta. Kalau saya absen, saya nggak enak ini pakai video. Takut orangnya nggak mau disebut. Apaan wiridannya? Dalail. Biar kata dia punya usaha sukses. Pertamina berapa dia punya? Kalau saya sebut habaib, punya Pertamina berapa, SPBU titik, saya nggak enak. Apa mana? Dalail. Ya sabrek dah. Tapi yang tertinggi kita baca dalail, biar kita bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang tertinggi permintaan kita. Dalail. Amalin ini, dalail. Amalin ini. Itu aja. Begitu, amalin. Saya tidak bisa memberi jamaah atas kebaikan-kebaikannya. Selain saya harus berbagi kepada jamaah dengan aurat yang kita baca. Ini dalail. Belajar diamalin, asik dalam hidup. Itu saja berbisa dalail. Allah bereskan urusan kita seberes-beresnya. Asal jangan tinggal baca dalail. Kalau ada yang stres, susah, miring-miring, dia tidak mengikuti torekah ini. Karena anak majelis ini harus punya prinsip. Saya punya pengen teman-teman yang ngaji menjadi gausul ibad, tukang nolongin orang-orang sebisa dia. Itulah gausul ibad. Bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kasir Tuhan, bisa nolongin anak yatim, bisa nolongin keluarganya. Kalaulah kita nggak bisa menolongin orang yang paling banyak, paling tidak buat keluarga kita, nolongin Anis, anak istri. Apaan? Anak istri. Paling enggak biar beres urusan, beneran. Dalail amalannya, dalail. Enggak ada yang enggak beres. Dalail. Itu ajalah kalau terkait dalail. Adapun andai diminta infak oleh kawan-kawan majelis kita, tidak lebih, seluruh dananya pasti buat pesantren. Itulah kehebatan teman-teman kita. Dia tidak ngambil faedah,
duitnya buat pesantren. Untuk tanah, awet juga duit kita. Makanya bagi yang punya dail jangan niat beli, niatnya infak. Rugi kalau niat beli, putus. Kalau niat kita wakaf, infak, ya Allah, awet. Begitu. Saya kurang paham berbicara infaknya ini, urusannya daripada Pak Jagus.